Di balik rumah yang dulu penuh tawa, kini hanya tersisa sunyi yang menggantung di setiap sudutnya. Seorang suami yang pernah mencintai sepenuh hati, perlahan berubah menjadi seseorang yang terbiasa menelan luka. Bukan sekali dua kali ia melihat istrinya tersenyum bukan untuknya, bermesraan dengan pria yang justru ia kenal sebagai teman sendiri. Rasa sakit itu yang awalnya menghancurkan, lama-kelamaan berubah menjadi kebal. Bukan karena hilang, tapi karena terlalu sering dirasakan. Hingga suatu hari, lelah mengandalkan firasat dan luka yang tak pernah mendapat jawaban, ia memilih diam, namun mengamati. Kamera-kamera kecil dipasangnya di ruang tamu dan kamar, bukan untuk balas dendam, tapi untuk memastikan kenyataan yang selama ini hanya ia duga. Pagi itu, sebelum berangkat kerja, ia masih sempat tersenyum, bersikap hangat, bahkan memeluk istrinya dengan lembut, seolah tak ada apa-apa. Namun di balik senyum itu, ada keputusan yang sudah matang. Di tempat kerja, tangannya bergetar saat membuka rekaman dari ponselnya. Dan disitulah semua yang ia takutkan menjadi nyata. Istrinya di kamar mereka sendiri, bersama pria itu, tertawa, berpelukan, hingga akhirnya tertidur dalam pelukan yang salah. Tak ada amarah yang meledak, hanya keheningan yang lebih menyesakkan. Ia pulang. Langkahnya cepat, tapi hatinya kosong. Sesampainya di rumah, ia berdiri cukup lama di depan pintu kamar. Awalnya, ia ingin pergi, membiarkan semua berlalu begitu saja. Tapi akhirnya, ia mengetuk pintu itu. Ketukan yang mengakhiri segalanya. Melihat kenyataan yang bahkan lebih menyakitkan dari bayangannya. Mereka tidur lelap, seolah dunia tidak akan runtuh. Panik, kaget, wajah yang pucat, dan dalam satu momen singkat, semua kepalsuan runtuh. Tanpa teriakan, tanpa kekerasan, ia memilih jalan yang paling sunyi, menjatuhkan talak, melepaskan wanita yang dulu ia perjuangkan. Dengan suara tenang, namun penuh luka, ia bahkan menyarankan agar pria itu menikahi mantan istrinya. Namun ironi kembali datang, pria itu menolak, karena ternyata ia pun telah memiliki istri. Disitulah segalanya terasa semakin pahit. Bukan hanya kehilangan cinta, tapi juga menyadari bahwa pengkhianatan itu bahkan tidak memiliki tujuan yang jelas. Sang mantan suami akhirnya mengusir pria tersebut untuk keluar dari rumahnya dengan membentaknya. Lalu ia pun buru-buru pergi dan keluar karena ketakutan. Mantan suaminya segera mengemas pakaian mantan istrinya ke dalam koper yang ada di rumah, lalu memberikannya sambil mengusirnya secara halus untuk keluar dari rumah tersebut dengan berkata, "Aku minta maaf sebesar-besarnya. Mungkin aku tidak sempurna bagimu dan tidak pantas untukmu karena aku tidak bisa menjagamu dengan baik. Sekarang aku sudah menyerah, tidak mampu lagi menjagamu. Maka dari itu, kamu harus pergi dulu dari kehidupanku untuk sementara waktu. Nanti, kalau suasana hati sudah tenang, mungkin aku bisa mencarimu kembali. Aku takut tidak bisa mengendalikan amarahku. Lebih baik kamu pergi dulu untuk sementara waktu," kata mantan suaminya. Namun, sang mantan istri tidak mau mengambil koper tersebut. Ia langsung pergi tanpa kata, membawa penyesalan sambil menangis, pergi tanpa alas kaki. Mantan suami mengintip dari kaca pintu, merasa kasihan kepada mantan istrinya. Namun, ia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak mau terluka lagi. Setelah 1 tahun berlalu, kehidupan sang mantan istri berubah drastis. Dulu, ia hidup bahagia, berkecukupan karena suaminya rajin bekerja. Namun kini, semua itu hanya tinggal kenangan. Kalung mahal yang dulu melingkar di lehernya, anting indah di telinganya, semuanya telah terjual satu persatu demi bertahan hidup. Kini ia tinggal di rumah sederhana. Bahkan
untuk sekadar memasak dan makan, ia harus mengumpulkan rongsokan terlebih dahulu, lalu menjualnya demi membeli beras untuk hari itu. Hidupnya kini penuh kesengsaraan. Sementara itu, di sisi lain kehidupan, mantan suaminya justru berhasil bangkit. Setelah perceraian, ia sukses membangun usaha mobil hingga hidup dalam kemewahan. Namun, di balik kesuksesannya, ada satu hal yang terus menghantui pikirannya. Mantan istrinya. Ia sudah lama mencarinya, namun tak pernah bertemu. Bahkan kabarnya pun tak pernah ia dengar lagi. Hingga suatu hari, saat ia melintas dengan mobil mewahnya di tepi jalan, di dekat tempat pembuangan sampah, matanya tertuju pada seorang wanita pengumpul rongsokan. Entah mengapa, hatinya bergetar. Ia menghentikan mobilnya, mundur perlahan, mencoba memastikan apa yang dilihatnya. Dan saat ia mendekat, hatinya seketika hancur. Wanita itu adalah mantan istrinya. Tanpa sadar, air matanya jatuh. Dari balik mobil mewahnya, ia menatap sosok yang dulu pernah ia cintai, kini dalam keadaan lusuh, kotor, dan penuh penderitaan. Penyesalan pun datang menghantam hatinya, mengingat bagaimana dulu ia mengusirnya dari rumah. Sementara itu, sang mantan istri yang menyadari kehadiran pria tersebut langsung terkejut. Matanya membesar, hatinya bergetar. Namun bukan kebahagiaan yang muncul, melainkan rasa malu yang begitu dalam. Tanpa berkata apapun, ia berbalik lalu berlari menjauh. Mantan suami pun segera turun dari mobilnya, mencoba mengejar. Namun langkahnya terhenti, ia kehilangan jejak. Wanita itu menghilang di antara gang-gang kecil, pergi bersama rasa malu karena ia pernah mengkhianati mantan suaminya. Rasa malu yang belum pernah benar-benar hilang dan sembuh karena ia menyadari bahwa begitu kejam dulu dirinya menduakan mantan suaminya, tetapi mantan suaminya tetap sabar menghadapi dirinya.